Anak-anak yatim ini kan saat ini kan kebanyakan hanya sebagai objek ya. Iya. Artinya ketika kita membuat event, ini ada anak Ambil, yatim loh, heeh. mau nggak bantu gitu kan. Jadi hanya sebatas menyantuni saja. Tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya dengan kita selalu memberi itu, yang terjadi di lapangan itu banyak anak-anak yatim akhirnya menjadi mindsetnya adalah menerima. Selain mereka kita arahkan bersedekah, kita edukasi mereka kemana sih arah minat mereka, sambil merubah mindset mereka sih sebenarnya, Iya. agar mereka itu tidak selalu meminta. Hai Infobankers, kembali lagi dalam program Millennials Bertanya. Nah, sebelum program ini mulai, jangan lupa subscribe Infobank TV. Nah, Infobankers sebagai makhluk sosial, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, alangkah lebih baiknya kita bisa menolong banyak orang, membantu banyak orang, apalagi masyarakat-masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Contohnya masyarakat yang terkena PHK, atau bahkan orang yang hidupnya untuk sehari-hari pun sulit. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukannya contohnya dengan bersedekah. Berapapun nominalnya pasti akan sangat membantu bagi orang yang sedang kesulitan. Nah, bicara soal sedekah, tema Millennials Bertanya kali ini adalah membangun ekonomi masyarakat dengan kampung sedekah. Wah, dari temanya aja udah menarik banget nih dan sangat menginspirasi pastinya. Dan hari ini kita juga kedatangan tokoh yang sangat inspiratif, yaitu founder dari Sedekah Ngider Indonesia, Mas Taufik Ari. Hai Mas Taufik, Iya, Mbak apa Rizka. kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Rizka, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Mas Taufik, Alhamdulillah. terima kasih nih sudah hadir di studio Infobank TV hari ini. Iya, sama-sama Mbak. Tadi gimana Mas, kan ini di tengah pandemi COVID-19, tadi kesini lancar atau? Alhamdulillah lancar banget ya, nggak kayak Lancar biasanya. banget, nggak kayak Mungkin biasanya efek ya. pandemi kali ya. Efek pandemi. Jadi Masih ada banyak. hikmahnya dong? Wah, seneng banget. Jadi jalan tuh lancar. Biasanya kesini kan Pondok Indah tuh tol kan macet banget ya. Nah, ini lancar banget. Tapi nggak mau dong terus-terusan pandemi. Ya nggak mau lah, siapa sih yang mau Ada Mbak? positifnya, ada negatifnya. Ada, ya. keduanya Kalau di pastinya ada. jalanan emang ngaruh banget sih, signifikan jauh banget ya. Pengaruh banget. Jadi kita lebih nyaman sih sebenarnya, lebih rileks lah. Oke, Mas Ari, sebelum kita mulai nih, boleh disapa dulu dong teman-teman Infobankers yang lagi nonton, boleh disapa. Ya, Assalamualaikum Infobankers. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, oke, Mas Ari. Kita mau tahu nih, karena kan teman-teman juga nggak tahu, Mas Ari ini kan tadi founder Sedekah Ngider Indonesia. Nah, bisa diceritain nggak sih Sedekah Ngider nih apa dan gimana awal mulanya bisa terbentuk? Bentuknya ya. Jadi gini Mbak Rizka, Sedekah Ngider Indonesia itu memang awal mula kebentuknya itu karena sesuatu yang sifatnya kumpulan teman-teman yang kita semua nih alumni salah satu remaja masjid besar di Indonesia. Kemudian setelah kita resign karena merasa sudah waktunya nih kita regenerasi, akhirnya kita membuat grup WhatsApp saat itu. Tapi selama 2 tahun tuh kita kerjaannya setiap bulan tuh makan, nonton dari satu mall ke mall lain. Sampai akhirnya saya bilang sama teman-teman, kayaknya nggak asik banget kita aktivis dakwah, tapi kerjaannya tuh cuma makan nonton. Gimana kalau kita buat komunitas? Sorry, itu di tahun berapa, Mas? Tahun 2016. 2016. Nah, akhirnya teman-teman tuh setuju, tapi dengan syarat tuh Mbak. Syaratnya adalah kita bisa jalan-jalan Kak. Nah, saat itu mereka semua bilang begitu. Syaratnya kita bisa dakwah, bisa jalan-jalan. Nah, kan saya agak cukup pusing juga ya. Akhirnya malam itu pulang dari mall, saya nyari apa ya kira-kira komunitas yang namanya yang bisa sosial, bisa jalan-jalan. Akhirnya kepikiran nama sedekah ya, sedekah. Cuma saya pikir ini sedekah apa yang enak. Akhirnya saya cari, kalau sedekah jalan-jalan kayaknya nggak asik banget. Akhirnya coba cari jalan-jalan itu kan sama halnya kayak kita keliling. Nah, saya carilah bahasa Betawi ya, namanya ternyata ngider. Nah, dari situlah namanya menjadi Sedekah Ngider. Nah, akhirnya per April 2016 ya? Sedekah Ngider itu kita launching. Tapi Mas, untuk awalnya itu gimana sih cara ngenalin udah terbentuk nih Sedekah Ngider, gimana cara orang tahu nih ada Sedekah Ngider? Dan pasti kan namanya sedekah kadang ada bentuk yang materi, ada juga bentuk yang lain. Betul. Nah, itu awalnya itu Mas Ari nyalurinnya dalam bentuk apa? Apa dengan patungan atau gimana? Iya, jadi untuk awal ketika kita ingin mengajak sedekah kan pastinya
kalau bisa diri kita sendiri kan yang Iya. memulainya. Makanya saya saat itu dengan 13 orang yang ada saat itu mengawalnya dari teman-teman saya ini dulu gitu, baru ke teman mereka masing-masing. Nah, jadi ketika terkumpul dana saat itu barulah kita membuat event perdana kita saat itu, sama halnya seperti komunitas kebanyakan, artinya membuat event yang sifatnya santunan, yang sifatnya charity lah ya, sama seperti itu. Nah, itu awal-awalnya tuh Mbak, kayak gitu. Awalnya. Kita kumpulin uang dari masing-masing kita, kemudian kita mengajak teman-teman kita. Awalnya gitu. itu pertama kali inget nggak Mas siapa yang disalurin? Atau di daerah mana? Kita di Depok. Oh, di Jadi Depok saat itu pertama kita kali. memang launchingnya di Depok, di tempat Ustazah Lulu Susanti, salah satu daiyah nasional. Kita diundang ke sana, sekaligus kita launching di sana. Gitu, karena memang beliau juga pembina kita kan. Jadi ya sudah, akhirnya di sana kita launching, dan anak-anak yatim saat itu yang memang kita undang, kurang lebih ada 103 anak kalau tidak Berarti salah. di panti asuhan? Bukan, di yayasan. Oh, di Jadi yayasan ya? kita manggil anak-anak yatim di sekitar, lalu anak-anak itu dikumpulkan, lalu kita santuni di sana. Tapi masing-masing dalam 13 orang itu punya kesibukan lain masing-masing atau memang fokus di sedekah ngider aja? Oh enggak, mereka semua punya aktivitas masing-masing. Ada yang perawat, memang ada yang mengasih kuliah, ada yang bekerja. Jadi variatif lah ya. Oh, variatif. Gitu, dengan kesibukan masing-masing, tapi mereka masih mau kumpul buat dakwah lah kita sebutnya. Kalau tadi awalnya dimulai dari dana patungan itu bareng-bareng, kalau sekarang perputaran dananya itu gimana? Iya, sekarang perputaran dananya justru semakin besar ya, karena memang sekarang kita sudah banyak melibatkan masyarakat, jadi kita juga open donasi lewat rekening gitu. Jadi memang menariknya kalau kita membangun sebuah lembaga sosial dakwah seperti ini, memang terkadang ya kita nggak tahu tiba-tiba ada rekening masuk donasi dari mana gitu, mereka nggak konfirmasi gitu. Makanya ada baiknya ketika kita membangun komunitas itu, yang saya sadari dari awal adalah sebisa mungkin rekeningnya adalah rekening yayasan, bukan rekening atas nama pribadi. Pengalaman saya itu waktu di tahun pertama, tahun kedua itu tuntutan untuk menjadi yayasan sudah ada, cuman saya bilang kalau jadi yayasan artinya speed kita ini harus lebih dari komunitas gitu, fokus kita juga lebih. Nah, akhirnya baru tahun ketiga saya mengiyakan gitu. Alhamdulillah ya sudah, dinikmati lah ya. Oke, kalau kita boleh tahu nih Mas, apa aja sih program yang ada di Sedekah Ngider? Iya, program di kita itu ada program pendidikan, ada program kesehatan, lalu ada sosial kemanusiaan. Nah, ini menjadi program yang program utama kami, yang kami fokuskan untuk bisa bagaimana kami bisa berkontribusi memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ke masyarakat. Nah, kalau pendidikan itu memang kita fokus ke pembinaan anak-anak yatim gitu. Jadi anak-anak yatim ini kan saat ini kan kebanyakan hanya sebagai objek ya. Artinya ketika kita membuat event, ini ada anak yatim loh, mau nggak bantu gitu kan. Jadi hanya sebatas menyantuni saja. Tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya dengan kita selalu memberi itu, yang terjadi di lapangan itu banyak anak-anak yatim akhirnya menjadi mindsetnya adalah menerima gitu. Mereka udah hafal banget nih kalau Lebaran anak yatim ataupun Ramadan, gue pasti dapat duit nih, gitu. Identiknya dengan Bahkan orang tuanya pun sudah tahu bahwa dia akan dapat duit. Akhirnya kan dia panen loh ke sana ke sini. Nah, mereka nggak berpikir bahwa akhirnya nanti si anak yatim ini mindsetnya akan berubah. Nah, makanya kami fokus untuk bagaimana mengarahkan bakat dan minat dari anak yatim ini sendiri gitu. Contohnya gimana tuh bakat dan minatnya? Iya, jadi kita arahkan pertama kita ada pendidikan bimbel, bimbingan belajar buat anak-anak yatim ini, itu sambil kita arahkan bakat dan minat mereka. Selain mereka kita arahkan bersedekah, kita edukasi mereka kemana sih arah minat mereka. Ternyata ada yang sukanya gambar, ada yang sukanya motret, ada yang sukanya berenang. Nah, itu kita arahkan mereka agar mereka nanti ketika masuk fase remaja, mereka sudah punya bahwa ini loh kemampuan saya gitu. Jadi sambil merubah mindset mereka sih sebenarnya, agar mereka itu tidak selalu meminta. Gitu. Dan mungkin juga yang harus diajarkan adalah walaupun mereka maksudnya sering diberi gitu, suatu saat mereka juga harus diharapkan bisa memberi gitu. Betul banget gitu. Dan dampaknya sekarang tuh menariknya ada anak yatim yang akhirnya karena tahu dia sekarang nggak mau disantuni karena merasa orang tuanya sudah mampu gitu loh. Jadi dia nggak mau buat yang lain aja gitu loh. Jadi dia memang kita edukasinya seperti itu. Karena gitu. memang ya
itu tadi berarti mindsetnya memang sudah terbentuk Betul, gitu. mindsetnya memang kita nggak rubah. harus tunggu diberi. Betul. Yang menjadi program masterpiece kita itu adalah program Kampung Sedekah. Kami itu mengajak masyarakat di satu kampung atau satu RW, Mbak Rizka, itu untuk kita ajak bersedekah massal. Yang mana uangnya 100% itu diambil dan dikelola dan penerima manfaatnya adalah masyarakat di kampung itu sendiri.